393 narapidana dan anak binaan di Papua terima remisi Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Sungguh, suatu keberkahan dialami oleh para warga binaan penghuni lapas di Papua, yang tersebar di 9 lembaga pemasyarakatan. 1 lembaga pemasyarakatan khusus anak, dan 1 lembaga pemasyarakatan perempuan, dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua. Kebahagiaan itu dirasakan oleh 393 narapidana dan anak binaan, yang mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah tahun 2024. Penyerahan dokumen remisi Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 untuk 393 narapidana dan anak binaan diserahkan langsung secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua, Antonius M. Ayor Baba, pada Rabu tanggal 10 April tahun 2024 di Masjid Et-Tarbiyah, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Abepura. Berikut jumlah narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi. 1. Lapas Kelas 2A Abepura, sebanyak 99 orang. 2. Lapas Narkotika Kelas 2A Jayapura, sebanyak 55 orang. 3. Lapas Kelas 2B Merauke, sebanyak 51 orang. 4. Lapas Kelas 2B Timika, sebanyak 75 orang. 5. Lapas Kelas 2B Biak, sebanyak 9 orang. 6. Lapas Kelas 2B Nabire, sebanyak 52 orang. 7. Lapas Kelas 2B Wamena, sebanyak 24 orang. 8. Lapas Kelas 2B Serui, sebanyak 5 orang. 9. LPKA Kelas 2 Jayapura, sebanyak 6 orang. 10. Lapas Kelas 3 Tanah Merah, sebanyak 5 orang. 11. LPP Kelas 3 Jayapura, sebanyak 12 orang. Berkaitan dengan pemberian remisi kepada 393 narapidana dan anak binaan tersebut, bukanlah hanya sekedar pemberian semata, namun telah melalui tahapan penilaian, dengan syarat atau persyaratan pemberian remisi sesuai jenjang dan penilaiannya, sebagai berikut. 1. Narapidana atau anak pidana berhak mendapatkan remisi apabila a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan, terakhir hitung tanggal pemberian remisi, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. B. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. C. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh lapas dan atau BNPT, serta menyatakan ikrar bagi narapidana dengan kasus terorisme. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Selanjutnya, dasar hukum pemberian remisi kepada narapidana dan anak binaan, sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. 3. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M09 HN0201 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. 6. Instruksi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHH 01-0T0301 Tahun 2015 tentang pelaksanaan remisi online. 7.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 tentang perubahan. Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat. Nah, yang tak kalah pentingnya juga itu adalah prosedur atau tata cara pemberian remisi bagi narapidana dan anak secara umum, sebagai berikut. 1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan, yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana, teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2. Kepala Kantor Wilayah melalui Divisi Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian remisi paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal usulan remisi diterima dari Kepala Lapas, Rutan atau LPKA. Hasil verifikasinya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. 3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi terhadap usul pemberian remisi paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal usulan pemberian remisi diterima dari Kepala Lapas, Rutan, atau LPKA. 4. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian remisi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian remisi. 5. Keputusan pemberian remisi disampaikan kepada Kepala Lapas, Rutan, atau LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan dicetak di Lapas, Rutan atau LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.